Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hari ini Abi akan membahas materi yaitu matriks. Oke, kita masuk ke materinya saja. Pertama, pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks yaitu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung, baik itu kurung biasa ataupun kurung siku, dengan penamaan matriks menggunakan huruf kapital dari A sampai Z. Oke, contoh matriks seperti ini. Matriks A. Nah, matriks A kita menggunakan kurung siku dengan nilai 1, 3, 7, 4, 8, 5, dan 2, 6, 9. Oke. 137 itu memiliki nama yaitu baris ke-1. 485 itu namanya baris kedua, dan 269 itu baris ke-3. Sementara yang ke bawah 142 itu kita namai dengan kolom ke-1, 386 kolom kedua, dan 759 itu kolom ketiga. Jadi matriks A memiliki 3 baris, dan 3 kolom. Nah, A33 ini matriks A memiliki 3 baris dan memiliki 3 kolom, itu dinamakan dengan ordo. Oke. Ordo itu yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks, dan untuk masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen matriks itu yang mana? Yang ini nih. Nih. Misalkan baris ke-1, elemennya berapa saja? 1, 3, 7. Baris kedua itu elemennya 4, 8, 5. Jadi semua yang ada dalam sini itu namanya elemen matriks. Oke, selanjutnya misalkan ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan matriks A kecil, A22, maksudnya kita akan mencari angka di matriks A dengan posisi 22. Maksudnya 22 adalah baris kedua dan kolom kedua. Oke, berapa angkanya atau berapa nilainya dari matriks A22? A22 itu baris kedua, kolom kedua. Oke, lihat dulu. Baris kedua itu angkanya ada 4, 8, dan 5. 4, 8, dan 5. Dan untuk kolom kedua itu yang ini. Kolom kedua itu kemungkinan ada 3, 8, 6. Nah, yang dilalui oleh keduanya, baik itu dilalui oleh baris, dilalui oleh kolom, yaitu ada di angka 8. Maka A22 bernilai 8. A22 bernilai 8. Oke, contoh satu lagi. Misalkan berapa nilai dari A33? A33 nilainya berapa? A33 maksudnya kita akan mencari elemen dari baris ketiga dan kolom ketiga. Baris ketiga yang mana? Baris ketiga itu yang ini. Baris ketiga yang ini. Nah, ini baris ketiga. Ini baris ketiga dan kolom ketiga. Yang dilalui oleh keduanya, baik itu dilalui oleh baris ataupun kolom, yaitu angka. Nah, ini dia 9. Maka A33 bernilai 9. Seperti itu pengertian matriks, pengertian ordo, dan elemen matriks. Cara mencari elemen matriks di sini. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk berikutnya yaitu jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada 8. Yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi hanya ke samping saja. Matriks misalnya matriks A 1, 2, 3, 4 hanya memiliki satu baris. Itu dikatakan matriks baris. Oke, yang keduanya matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, yang ke bawah saja hanya memiliki satu kolom. Oke. Kalau matriks persegi, yaitu matriks dengan bentuk persegi dengan nilai ordo yang sama. Ordo itu barisnya dan kolomnya itu nilainya sama. Kalau misalkan di sini kan ada ordo 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2.
Nah, ini dikatakan matriks persegi karena bentuknya bentuk persegi. Ada lagi yang ini nih, ordo 3x3. Ini juga persegi karena ordonya sama. Bisa juga 4x4, 5x5. Jadi ordonya sama, itu dikatakan matriks persegi. Selanjutnya, matriks persegi panjang yaitu matriks dengan bentuk persegi panjang dengan nilai ordo yang berbeda. Kalau yang tadi mah matriks persegi ordonya sama, kalau yang ini ordonya harus beda. Baik itu di depan atau di belakang itu harus beda. Kalau yang ini contohnya 2x3, berarti barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Ini dikatakan matriks persegi panjang. Baik itu ke samping ataupun misalnya ke bawah. Yang penting ordonya berbeda. Selanjutnya untuk jenis matriks yaitu ada matriks diagonal. Yaitu matriks dengan elemen-elemen yang bukan diagonal utama bernilai 0. Jadi ada diagonal utama, ada diagonal sekunder. Kalau diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah itu dikatakan diagonal utama. Kalau yang ini dari kiri bawah ke atas namanya diagonal sekunder. Dari kiri bawah ke kanan atas namanya diagonal sekunder. Nah, selain dari yang ini, selain dari yang diagonal utama dan diagonal sekunder, itu nilainya 0 semua. Kalau yang ini bernilai. Boleh 0 salah satunya? Boleh, asal ada nilai yang di bawah. Pokoknya selain yang ini, selain yang dari diagonal utama itu bernilai 0. Selain diagonal utama itu bernilai 0. Diagonal sekunder bernilai 0. Oke, selanjutnya metrik identitas. Metrik identitas yaitu matriks dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan bernilai 0 pada elemen-elemen lainnya. Itu kata-kata metrik identitas. Jadi dari yang diagonal utama ini nilainya semuanya 1. Selain dari diagonal utama itu nilainya 0. Yang diagonal utama nilainya 1, selain di luar diagonal utama nilainya 0. Yang ini juga sama. Ini diagonal utamanya nilainya 1 semua, selain diagonal utama nilainya 0 semua. Selanjutnya matriks segitiga, yaitu matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan dengan diagonalnya tidak termasuk pada segitiga tersebut. Oke, untuk diagonal utama yang ini, maka segitiganya ada di segitiga bawah. Gitu. Yang ini nih, diagonal utamanya segitiga bawah. Ini diagonal utama dibatasi, ada 0-0-nya itu dikatakan matriks segitiga. Kalau yang ini matriks segitiga atas, karena diagonal utamanya dia ada di atas. Yang terakhir, matriks 0, yaitu sebuah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi semua elemen di dalam matriks ini bernilai 0, maka dikatakan matriks 0. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Yaitu suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Contoh, matriks A itu satu baris. 2, 3, 1. Setelah ditransposkan atau A pangkat T transpos matriks A, maka yang baris itu ditukar atau dirubah menjadi kolom. Baris dirubah menjadi kolom. 2, 3, 1 awalnya baris menjadi kolom. 2, 3, 1. Kalau memang matriks B, misalkan 2, 4, 5, 7. Ini ordo 2 kali 2. Yang awalnya baris 2, 4 dirubah menjadi kolom. Yang awalnya baris 1 menjadi kolom 1. Yang awalnya baris 2 menjadi kolom 2. Dan begitu pun seterusnya. Oke, selanjutnya. Setelah jenis-jenis matriks, pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, baru kita masuk ke operasi matriks. Oke, untuk operasi matriks, yaitu yang ada dibagi dua. Yang pertama penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan syarat ordo yang sama dan operasinya dengan elemen seletak. Oke, contoh penjumlahan matriks. Misalkan matriks A 2, 4, 6, 5 ditambah matriks B 3, 1, 2, 4. Oke, ini yang sewarna atau yang seletak, ini yang pertama memenuhi syarat. Ordonya sama, ini 2 kali 2, ini ordonya 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini juga sama, ordonya sama 2 kali 2, barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Oke, yang selanjutnya operasinya dengan elemen seletak. Jadi yang seletak, biru dengan biru, merah dengan merah, coklat dengan coklat, hijau dengan hijau. Jadi yang seletak 2 ditambah 3, nilainya 5, 4 ditambah 1, nilainya 5, 6 ditambah 2, sama dengan 8, dan 5 tambah 4,
nilainya 9. Oke, untuk pengurangan matriks juga sama. Syaratnya yang pertama ordonya harus sama, dan yang kedua nilainya yang seletak. Nilainya yang seletak. Oke. Contoh 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. 5 dikurangi 3, 2. 9 dikurangi 6, 3. 7 dikurangi 2, 5. Dan 6 dikurangi 2, nilainya 4. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks dibagi menjadi dua. Yang pertama perkalian skalar matriks, yaitu perkalian antara bilangan real dan matriks. Contohnya seperti ini. Misalnya matriks A 4, 3, 2, 6, 1, 5 dikalikan, maka 3A yaitu bilangan realnya 3 dikalikan matriks A. Maka 3, matriks A-nya 4, 3, 2, 6, 1, 5 dapat dari atas. 3 dikalikan 4, 12. 3 dikalikan 3, 9, 3 dikalikan 2, 6, 3 dikalikan 6, 18, 3 dikalikan 1, 3, 3 dikalikan 5, 15. Itu perkalian matriks. Oke, yang berikutnya, perkalian matriks dengan matriks, yaitu matriks yang dihasilkan dengan cara mengalihkan baris dengan kolom. Syarat mengalihkan baris dengan kolom yaitu jumlah elemen harus sama. Oke, misalkan seperti ini. Ini barisnya ini ordonya 2 kali 3, ordonya 2 kali 3, yang ini ordonya 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi syarat yang pertama itu baris kali kolom. Yang ini dengan nilai yang ini itu harus sama. Ingat, bagian belakang dengan bagian depan itu harus sama. Itu syaratnya. Jadi baris dikalikan kolom. Ingat, baris dikalikan kolom. Oke, contohnya seperti ini. A1 dikalikan B1. A1 dikalikan B1 yang ini. Ini A1 ke samping untuk baris dikalikan kolom. Kolom B1 seperti ini. Jadi angkanya 215, 215 dikalikan dengan 3, 4, 6. Jadi 2 kali 3, 1 kali 4, 5 kali 6. 2 kali 3, 1 kali 4, 5 kali 6. Selanjutnya untuk A1B2, A1B2, A1 B2, A1 B2, 215 dikalikan dengan 4, 21. 2 kalikan 4, 1 dikalikan 2, dan 5 dikalikan 1. Selanjutnya A2B1, A2B1 itu 3 dikalikan 3, 3 dikalikan 3, 4 dikalikan 4, dan 2 dikalikan 6. Oke, selanjutnya A2B2, 3 dikalikan 4, 4 dikalikan 2, dan 2 dikalikan 1. Setelah dikalikan, nilainya dijumlahkan. 2 kali 3, 6, tambah 1 kali 4, 4, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, maka ini hasilnya. Itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Ingat, untuk perkalian matriks dikalikan matriks, itu syaratnya baris dikalikan dengan kolom, dan bagian belakang itu harus sama dengan bagian depan. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang Abi ajarkan, Abi memberikan sebuah soal yang ini. Soalnya silahkan dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.